Hari Senin berkoordinasi langsung dengan Pak Gubernur. Bahkan sampai tadi saat saya berjalan dari Jakarta ke Tegal, saya langsung menghubungi beliau, Pak Gubernur, untuk berkoordinasi terkait dengan perkembangan COVID-19 di Tegal. Sesuai arahan beliau, terus sampaikan. Yang pertama tentu saja, pemerintah kota tidak akan bicara nama daerah. Saya sampaikan, pemerintah Kota Tegal harus clear dulu datanya untuk berbicara, bukan data yang simpang siur yang beredar mungkin di masyarakat. Kemudian perlu saya sampaikan lagi, karena kita semua bicara dengan data, pada hari ini saya coba detailkan perkembangan terakhir pandemi COVID-19 di Tegal. Hari ini, per hari ini ada 28 orang suspek positif COVID-19 di Tegal. Hingga rincian 14 orang asli Kota Tegal, 9 orang asli Kabupaten Tegal, 1 orang Kabupaten Brebes, 2 orang domisili Jakarta, 1 orang domisili Bandung, 1 orang domisili Temanggung. Artinya hasil swab kemarin bukan hanya orang Tegal, tetapi hampir rata. Kemudian harus disampaikan, dari 28 orang itu 5 orang dokter, 1 orang dokter gigi, atau dokter umum ya, 5 orang perawat, 8 orang perawat, 1 perawat TV, 1 petugas gizi, 1 petugas lab, 2 farmasi, 2 administrasi, 5 bidan, 1 jemaat gereja di Kota Tegal. Yang ini asli Temanggung. Dan perlu saya sampaikan juga, sampai hari ini, karena kita melihat perkembangan yang luar biasa itu, makanya kita melakukan swab massal. Hampir 779 orang kita tes. Artinya dari tanggal 30 bulan Juli sampai tanggal 6 kemarin terakhir, total 779 orang kita tes. Tanggal 30 Juli arahan Pak Gubernur 64 orang. Jadi mobil PCR yang Pak Gubernur kirim kemarin. Kemudian kita diskusi, artinya sepengetahuan dinas kesehatan, sepengetahuan BPBD, bukan tanpa sepengetahuan. Pada saat kita memelantik karyawan, Inkes berkoordinasi langsung dengan mobil PCR. 64 orang itu suspek 3. Tanggal 1 bulan 8 sejumlah 323 orang kita swab. Tanggal 3 bulan 8 266 orang kita swab. Tanggal 5 bulan 8 61 orang kita swab. Tanggal 6 bulan 8 65 orang kita swab. Dari semua itu hasil yang keluar positif 28, negatif 418, belum keluar 335 orang. Kemudian terkait dengan yang suspek pertama, 2 orang yang orang Tegal, atas permintaan yang bersangkutan karena hak pasien untuk melakukan second opinion, bahkan third opinion. Jadi beliau, nanti mungkin Anda bisa tanyakan langsung karena ada live streaming dengan beliau. Kenapa? Karena beliau sekarang masih dalam isolasi mandiri. Atas permintaan beliau, dibantu oleh pemerintah kota, dan tadi juga saya bicarakan dengan Pak Gubernur, silakan diinformasi kepada publik. 2 orang yang swab positif kemarin, hari Senin kita swab dengan second opinion dan third opinion. Jadi dengan 2 rumah sakit berbeda di Jakarta, hasilnya alhamdulillah negatif. Untuk itu sekali lagi saya tekankan kepada masyarakat,
tidak usah terlalu khawatir, tidak usah terlalu takut berlebihan. Kenapa? Yang paling penting tetap patuhi protokol kesehatan dengan ketat. Seperti yang Pak Wali sampaikan berkali-kali, walaupun kita dalam suasana zona hijau, tapi kita harus dalam suasana beranggapan zona kuning, kehati-hatian. Untuk itu, sekali lagi, karena sekarang sudah ada relawan mandiri COVID-19, saya meminta kepada seluruh masyarakat Tegal untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan takut berlebihan, karena dari 2 orang yang kita terpilih, dua-duanya negatif. Mudah-mudahan hari kemarin 23 orang yang sama sampai positif juga kita mintakan terpilih kepada 2 rumah sakit berbeda. Mudah-mudahan hasilnya bisa negatif. Nah, seperti itu berarti kita harus tetap percaya diri dan yakin, insya Allah dengan protokol kesehatan yang sudah pemerintah Kota lakukan, masyarakat Kota lakukan dengan sangat-sangat berhati-hati, mudah-mudahan pandemi ini bisa kita atasi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, langkah selanjutnya apa, Pak? Untuk sekolahan-sekolahan Pak yang sudah Pak, apakah akan zonanya akan menjadi merah lagi atau gimana, Pak? Penetapannya, Pak? Terkait dengan zonasi tentu saja bukan pemerintah kota yang menetapkan, namun kita akan follow aturan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat DPD terkait dengan zonasi, apakah zona hijau, kuning maupun enggak. yang masalah sekolahan Pak, yang dari sekolahan Pak. Satu sekolahan. Yang sekolahan apakah akan ditutup atau bagaimana setelah ada seperti ini Pak? Baik, terkait dengan sekolah, tentu saja apabila di sekolah itu ada, pasti kita akan lakukan penutupan. Namun kalau tidak ada penutupan. Sama juga tempat-tempat publik seperti puskesmas, rumah sakit tetap berjalan seperti biasanya. Kenapa? Karena semua rumah sakit, puskesmas sudah kita lakukan protokol kesehatan baik disinfektan maupun semua petugas di sana semua sudah dilakukan swab mandiri. Artinya mereka akan tetap jalan ya Pak ya? Tetap berjalan seperti biasa. Pak, belum dijelasin Pak tadi yang medis tadi dari rumah sakit mana, Pak? Kebetulan yang 2 swab tadi dari Lebrodia dan rumah sakit Umum Keluarga di Jakarta. Kalau yang Kardina, Pak? Kardina sudah sama. Ya Kardina berapa orang, Pak? 2 orang. Tidak ada gejala. Perlu saya sampaikan, nanti mungkin bisa kita lihat, kita akan dibantu oleh pasien yang bersangkutan. Nanti mungkin kita bisa streaming dengan beliau. Kira-kira dengan menggunakan Zoom meeting atau Zoom meeting kita akan lihat. Silakan Anda bisa bertanya kepada yang bersangkutan, karena sampai hari ini yang bersangkutan secara walafiat tanpa ada gejala. Namun demikian perlu saya sampaikan, banyak yang orang tanpa gejala, untuk itu perlu tetap menjaga protokol kesehatan. Pak, apakah akan melakukan PSBB tahap kedua, Pak, dengan ini, Pak? Tidak ada. Pemerintah kota akan tetap seperti ini, melanjutkan program-programnya. Untuk apa? Karena kita tidak bisa membiarkan ekonomi terburuk. Sekarang saja kuartal kedua nasional hampir minus 5,23, Jawa Tengah minus 5,94. Artinya tidak ada cara lain, kita harus tetap menggerakkan roda ekonomi di samping memperketat protokol kesehatan. Apa yang akan dilakukan dengan memperketat itu gimana Pak? Saya kira seperti biasa. Akan ada perwal baru untuk sanksi-sanksi Pak? Bukan begitu. Perwal itu seperti yang kemarin nomor 23 tahun 2020. Namun semua seperti relawan dan gugus tugas akan bekerja lebih ketat lagi untuk melakukan tracing maupun rapid test maupun swab masal kepada masyarakat Tegal untuk menjaga agar lebih hati-hati. Oke? Dari yang awalnya 0 sampai 28 itu bagaimana? Karena kemarin kita melakukan swab, kemudian ditengarai ada 3 suspek. 3 suspek yang tadi saya sampaikan, ternyata 2 adalah hasilnya negatif. Setelah melakukan tes opinion, bukan cuma 2 tapi 3. Berarti pertama di Semarang, kedua di Jakarta, Semarang positif, di Jakarta 2 kali negatif. Bukan begitu. Tidak bisa kita menjelaskan itu tidak apa. Kenapa? Karena harinya berbeda. Jadi tidak apple to apple kita bisa membandingkan. Karena pada hari Kamis diambil swab, ada jeda waktu hari Senin diambil swab, sudah berbeda hari.
sudah berjalan waktu, bisa jadi memang pada saat pertama kali ada positif, dia hasilnya sudah negatif. Pak, kalau penularannya apakah dari luar atau ada transmisi lokal ini Pak? Nah ini yang kita belum bisa katakan jelaskan karena kemarin memang beberapa orang yang itu kan aktif. Beliau kan tenaga medis, tenaga kesehatan pasti aktif untuk men-tracing pada masyarakat. Tetapi kalau tadi satu jemaat gereja sudah dipastikan pasti ada transmisi di antara daerah itu. Kenapa? Karena pada saat yang bersamaan di gereja itu memang ada yang positif dan yang meninggal. Awalnya kan zona hijau Pak, tiba-tiba 26 itu membuat kecolongan atau gimana Pak? Ada lain? Itu pariwisata Pariwisata infeksi Pak, terpapar atau terinfeksi? Iya bisa terpapar. Pak, kalau untuk ASN sendiri apakah nanti akan ada swab massal Pak? Ya, otomatis. Kapan Pak itu Pak? Bukan, kita sekarang ini sudah semuanya, kita sudah berjalan. Hari ini sudah 779. Artinya kita akan terus bergerak untuk meyakinkan bahwa semua masyarakat Tegal, baik ASN maupun masyarakat kita aman. Cukup ya? Pak, satu lagi Pak, ini kan trennya nakes Pak yang terpapar ini Pak. Itu kan kenapa tidak menutup rumah sakit atau puskesmas? Tadi saya sampaikan, rumah sakit sudah kita kita disinfektan, kemudian yang bertugas juga sudah di-swab. Artinya sekarang di sana udah orang yang sehat. Berarti ada risiko nanti lebih besar Pak dari itu? Belum tahu. Saya kira ini pandemi internasional bisa aja. Ya kan kita juga mendukungnya, makanya kita perlu jaga protokol kesehatan yang ketat dan perlu ada Untuk masyarakat apakah bisa untuk swab gratis gimana Pak? Saya kira belum. Oke? Oke, Pak. Terima kasih Pak. Untuk swab untuk masyarakat sendiri terjadwalnya kapan? Nah, belum, nanti kan integrasi. Masyarakat hanya melakukan tracing saja. Jadi nanti tadi kan dari 64 bergeser ke 779. Kalau ada lagi nanti kita akan kita tracing saja. Ya. Pak Wakil, inisiasi awal untuk tes massal itu atas dasar apa Pak? Kemarin waktu pelantikan awal mandiri, kemudian kita melakukan tes swab, kemudian dari situ di negara yang ketiga, yang negatif, makanya kita harus tracing semuanya dan didapatkan angka 28. Cukup ya? Hari ini yang mereka yang positif tetap Isolasi mandiri. Isolasi mandiri. Tidak ada. Karena semuanya sebenarnya tidak ada gejala. Jadi semuanya ya Pak, OTG ya? Iya, orang tanpa gejala. Jadi sekarang semua tenaga yang kemarin saya beri, pasien yang tadi saya sampaikan yang positif, semuanya isolasi mandiri. Kalaupun ada yang di rumah sakit Pak, apakah mereka salah satu dari mereka yang sekarang Beda. Beda ya. Pak Wakil, untuk ke tempat-tempat pariwisata dan titik-titik keramaian bagaimana? Oh, nanti kita lihat. Pak, Cukup ya? terkait ISO yang tutup Pak. Apa? Terkait ISO yang tutup Pak. Oh sudah buka. ISU kemarin kan memang ada yang terindikasi positif, kemudian kita sterilisasi dulu. Tadi sudah buka